Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Safarida, usia saya 50 tahun, pekerjaan saya ibu rumah tangga, berasal dari Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Selain ibu rumah tangga, saya sebagai pengrajin tikar pandan. Kalau buat tikar pandan, sebenarnya saya dari SD udah belajar tikar pandan, udah buat tikar pandan. Saat itu saya kan pulang sekolah, mampir tempat nenek, langsung ngeliat nenek nganyam, saya langsung nganyam. Jadi nenek itu pada saat itu kan namanya baru belajar nganyam kan, tidak begitu rapi. Jadi saya dikasih, kalau ada bahan sisa itu saya dikasih bahan sisa dengan nenek. Jadi dari bahan itulah saya bikin tikar sendiri. Saya sebenarnya untuk diri saya sendiri sih, saya sekedar apa istilahnya, sekedar hobi gitu. Sebenarnya sekedar hobi aja. Jadi selain itu, jadi saya merasa ini bisa membantu itu seperti membantu keperluan rumah tangga, membantu suami. Untuk sejarah tikar pandan, kenapa dulu saya pernah dengar cerita dari nenek tuh, kalau dulu tuh katanya yang hanya pakai tikar bermotif itu orang-orang tertentu saja, seperti orang kerajaan, dan pun masyarakat biasa itu hanya pada waktu acara pernikahan. Dari awal pengolahan tikar pandan, yaitu yang pertama-tama pengambilan daun pandan, itu kita pilih yang setengah tua. Kenapa bukan yang tua? Kalau yang setengah tua, kalau yang udah tua itu warnanya agak kuning dan bentuk daunnya itu mudah pecah. Setelah diambil daunnya, proses pengukuran sesuai dengan tikar yang kita buat. Setelah itu kita buang duri atau kita jangat, namanya di kampung jangat. Setelah dijangat, kita susun, kita hitung sesuai dengan ukuran tikar juga. Misalkan 102 tikarnya panjang 2 meter, itu berapa lembar menggunakan daun pandannya. Setelah itu kita rebus. Setelah direbus, direndam. Setelah direndam, daunnya ditiriskan supaya waktu kita mengikis atau menyerut daun pandan itu supaya tidak ada air dan tidak putus dan tidak pecah daunnya. Setelah ditiriskan, kita jemur. Sudah dijemur, setelah kering dan daun pandannya berwarna putih, baru kita proses ulang lagi. Misalkan kita mau bentuk tikar bermotif, tikar berwarna, jadi kita harus diwarna. Kalau tikar polos, jadi harus tidak perlu pewarnaan. Setelah itu kita tata, jadilah sebuah tikar. Kalau untuk pandan, untuk di daerah kita itu ada 4. Pertama itu yang dinamakan pandan air atau pandan laut, yang biasa kita gunakan untuk selain tikar, itu untuk bahan pengembangan. Yang untuk tikar besar, tikar lebar, itu pandan pahang. Yang ketiga itu pandan seke, itu biasa digunakan untuk bikin caping atau terindak, sama dengan pandan mengkuang. Tapi yang biasa dipakai kita untuk saat ini hanya 2 pandan, yaitu pandan laut dan pandan pahang. Kenapa 2 macam pandan itu? Karena pandan itu mudah didapat dan mudah dibudidayakan.
Untuk motif tikar sebenarnya sih banyak dari zaman dulu tuh. Jadi untuk pengembangan sendiri sih saya ada, untuk saya sendiri yang bikin itu 3 motif. Tikar yang bikin saya sendiri itu motifnya tangga kapas, bintang berangkai, bintang perisai. Itu bikinan saya sendiri. Kalau untuk yang lain, untuk motif-motif yang lain itu udah dari zaman dulu itu banyak, seperti sikuk keluang, pagar roboh, tukuk garam, bunga cengkeh, korek api, corak serong, sarung, kopi susu, corak insang. Kalau satu hari sih tidak bisa jadi 1 lembar, walaupun ukuran kecil. Sedangkan untuk ukuran yang paling kecil itu 1,20 meter dikali 60 itu jadinya sekitar 5 hari. Kalau untuk yang 2 meter kali 1,20 meter itu makan waktu 15 hari. Itu dari proses awal pengambilan. Tidak ada takaran, pakai kira-kira aja, sesuaikan dengan dengan pandan yang kita warna. Kalau untuk saat ini kita tikar pandan, untuk sepengetahuan saya, dari awal saya mengayam tikar itu kita menggunakan pewarnaan sintetis. Kenapa tidak menggunakan pewarnaan alam? Karena prosesnya untuk pewarnaan alam itu secara berulang-ulang. Jadi tidak bisa kita gunakan ke pandan. Karena kalau ke pandan itu mudah putus. Karena prosesnya berulang-ulang. Tapi kalau pewarnaan sintetis itu kan prosesnya hanya 1 kali. Kalau pewarnaan sintetis saya ada dua tempat. 2 cara. Yang pertama saya beli sendiri, pesan langsung ke teman. Yang kedua saya beli di Dekranasda, beli sendiri. Kalau untuk pewarnaan sebenarnya sih tidak ada takaran. Ini hanya kita sesuaikan saja dengan motif tikar yang kita perlukan. Misalkan 1 tikar itu kita perlu 2 motif. 2 motif sepertinya misalkan putih dengan biru misalkan. Jadi tinggal kita bagi. Misalkan hanya 1 bagian putih, 1 bagian biru. Jadi kita sesuaikan saja. Kalau selain tikar pandan, sekarang kan kita udah mulai adakan pengembangan produk seperti itu, tempat aqua, tempat tisu, gobi, tas, dompet, topi juga ada, tempat kotak hantaran, tempat toples, kipas, souvenir. Selain di daerah kita udah keluar kota. Mungkin kalau pameran kita udah sampai ke luar negeri. Itu pertama-tama itu di Amerika, New Mexico, kedua ke London, yang ketiga Jakarta, yang sekarang tuh kemana? Ke Jerman. Ini kan istilahnya warisan nenek moyang kita dulu. Janganlah sampai kita hilangkan, jangan sampai kita terpengaruh dengan budaya luar gitu. Khususnya untuk pengrajin, janganlah istilahnya berputus asa, merasakan tidak ada yang beli, lalu tidak mau nganyam. Jadi yang penting kita tekuni aja, insya Allah kalau kita tekuni akan membuahkan hasil yang baik.